Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin, jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tiada hentinya untuk kita senantiasa memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan segala nikmat itu dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini pengajian rutin malam Senin di Masjid Baitul Jannah ini telah sampai kepada tafsir surat At-Tariq. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan tafsir surat At-Tariq, yang artinya sesuatu yang datang pada waktu malam, At-Tariq. Ya. Pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan surat Al-A'la. Ya. Kita akan bagi dua bagian surat At-Tariq ini. Ya. Meskipun di dalam kitab aslinya ini hanya satu bagian, tetapi cukup panjang, jadi kita bagi menjadi dua bagian. Pertemuan pertama dan insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah pertemuan kedua, yaitu bagian yang terakhir. Ya. Kita akan baca dulu surat At-Tariq ini. Kita baca dari awal hingga akhir ya. Total ada 17 ayat. Total ada 17 ayat. Kemudian sebelum ini Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita perhatikan. Nanti ada beberapa bacaan-bacaan yang membutuhkan mungkin latihan lebih ya dalam membaca surat At-Tariq. Contoh ada hukum berkaitan dengan qalqalah ya kan, qalqalah itu kan. Terusan demikian juga ada idgham dan beberapa hukum bacaan yang lainnya ya. Kita baca, diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair.
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ya. Surat At-Tariq. Ya. Yang artinya sesuatu yang datang pada waktu malam. Ini tergolong surat Makkiyah, ayatnya ada 17 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Ya. An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, setiap orang pasti ada penjaganya. Ini dalam ayat ini perlu jangan terkecoh dengan ayat-ayat sebelumnya yang belakangnya itu qalqalah ya. Nanti in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, jangan hafidh. Nah itu. Jangan ikut-ikutkan qalqalah karena ini bukan qalqalah. Ya, tidak memantun. Ya, hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang punggung atau tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Min quwwatin wala nasir, tidak memiliki kekuatan dan tidak pula ada yang menolong. Was-samaa'i dzati raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzati sad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Ini terjemahan surat At-Tariq ya, sampai ayat ke-17. Bapak dan Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan tafsirnya ya, penjelasan ulama ahli tafsir mengenai ayat-ayat yang terkandung di dalam surat At-Tariq ini. Kita cukupkan sampai ayat ke-10 ke-10 kalau cukup, atau kita cukupkan sampai ayat ke-7 ya. Insyaallah antara 7 atau sampai 10 ayat, 10. Seperti itu insyaallah taala.
Dan pada kesempatan pada malam hari ini penjelasan tafsirnya saya akan ambil dari dari kitab tafsir yang lain karena biar lebih jelas ya, karena di sini ada pembahasan yang saya pandang tidak perlu disampaikan karena banyak sisi-sisi bahasa. Jadi saya sampaikan dari ulama tafsir yang lain, dan beliau ini adalah guru dari penulis kitab Aisarut Tafasir. Seperti itu. Kita akan bacakan penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, itu. Di dalam tafsir beliau mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang pertama. Ya. Qala al-mu'allifu qala rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib. Ya, artinya demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Bintang yang bersinar tajam. Ya. Penjelasan beliau di sana, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan apa yang datang pada malam hari. Yang mana yang datang yang pada malam hari disebut dengan At-Thariq, dan ini menjadi nama dari surat ini. Ya, ini jadi nama surat At-Thariq diambil dari ayat yang pertama, ada kata At-Thariqnya. Di sana ada sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan langit, dan At-Thariq yaitu yang datang pada malam hari. Dan ini oleh sebagian orang memunculkan pertanyaan, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Padahal bersumpah dengan makhluk itu hukumnya apa? Bersumpah dengan makhluk hukumnya apa, Ibu? Ya, hukumnya syirik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Bukan hanya ayat ini atau surat ini, bahkan surat-surat yang lain sudah kita bahas dulu, wal asri, apalagi wal laili wal qamar, kayak gitu ya. Kenapa bersumpah dengan makhluk? Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur, au asyraka, atau telah berbuat kesyirikan. Rasulullah juga bersabda, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut. Siapa saja yang dia itu bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak bisa maka hendaknya diam. Nah, maka dari hadis-hadis ini tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu selain Allah itu adalah nama para nabi atau malaikat, atau bersumpah dengan Ka'bah atau tempat, ya, dan lain sebagainya dari makhluk-makhluk. Nah, itu. Jadi hukum bersumpah atas nama makhluk itu, masya Allah, apa ini? Ya, hukum bersumpah atas nama makhluk itu adalah hukumnya apa, Ibu tadi? Syirik. Ya. Nah, di ayat ini atau di ayat-ayat lain Allah bersumpah dengan makhluk. Jawabannya bagaimana? Ini sebagian orang, kata beliau rahimahullah taala, itu mereka bertanya-tanya kenapa seperti itu. Maka jawabannya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Lah wong makhluk itu yang menciptakan siapa? Ya Allah sendiri. Jadi Allah boleh. Maksud dari sabda Nabi tadi, siapa saja yang bersumpah maka bersumpah dengan nama Allah, jangan bersumpah dengan selain Allah. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah maka berbuat kesyirikan.
Maksudnya di sini adalah ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Jadi orang tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan waktu dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah dengan demi langit, demi bintang yang datang pada malam hari, maka ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena besarnya, agungnya makhluk itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan yang mencipta. Nah, yang pencipta dalam bahasa Arab disebut apa, Bapak Ibu? Yang mencipta disebut apa? Khalik. Ya. Ini akan ketemu kalau Bapak dan Ibu belajar bahasa Arab dasar dalam hal tasrifan, sorof. Ya. Dari kata khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun makhlukun. Nah, ketemu sampai situ aja sudah ketemu. Khalaqa itu menciptakan, yang telah menciptakan. Yakhluqu sedang menciptakan atau akan menciptakan. Khalqan penciptaan, khaliqun yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan. Jadi makhluk itu adalah yang diciptakan. Adapun khaliq adalah yang menciptakan. Jadi besarnya, agungnya makhluk yang diciptakan menunjukkan akan agungnya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, begitu besarnya langit, ya. Ini apa? Menunjukkan akan maha agungnya yang menciptakan langit. Demikian juga bersumpah dengan bintang. Ya. Jadi ketika kita melihat takjub dengan pemandangan, kita takjub dengan pemandangan tersebut, juga kita lebih mengagungkan yang menciptakan itu semuanya, itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li anna idhamal makhluk yadullu ala idhamil khaliq. Agungnya makhluk, besarnya makhluk menunjukkan akan agungnya al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tersebut. Wa qad aqsamallahu ta'ala bi asya katsirah min khalqi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang banyak. Ini dalam ayat ini langit dan bintang. Di ayat-ayat lain itu disebutkan yang lainnya. Wa min ahsani ma ra'aituhu takallama ala hadzal maudu' Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan di antara ulama yang sangat bagus dalam menjelaskan hal yang demikian adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam salah satu kitabnya. Ya. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Was-sama'u hiya kullu ma 'alaka. Langit itu adalah segala yang ada di atasmu. Sampai-sampai kalau kita berada di dalam rumah, ada yang namanya apa? Namanya itu disebut langit-langit. Karena langit itu sesuatu yang berada di atas kita. Ya, seperti itu. Jadi langit itu segala yang ada di atas kita. Ya, kita mau kemanapun, ya, yaitu yang paling atas adalah langit. Kullu ma'ala fahuwa sama'. Semua yang berada di atasmu disebut langit. Hatta sahab alladhi, sampai pun sahab, yaitu awan. Yanzil minhul matar, yang mana akan turun hujan melaluinya. Yusamma sama. Apa namanya itu? Tadi awan yang mengumpulkan air akhirnya turun hujan, itu juga disebut dengan langit, sama, samaun. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'du, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan
dari langit ma'an berupa air. Ya. Lalu deraslah mengalir atau turun air hujan tersebut. Ya. Ya. Wa idza kana yutlaqu ala kulli ma 'alaka fa innahu yashmal ma baina samai wal ard wa yashmal as-samawati kullaha li'annaha kulluha qad 'alatka wa hiya fawqaka. Karena apa yang berada di atasmu yaitu langit, ya, dia itu adalah sesuatu yang berada fawqaka, berada di atasmu. Lebih tinggi darimu itu adalah berarti disebut dengan sesuatu yang di atasmu. Ini berkaitan dengan langit, ya, berkaitan dengan langit. Ya. Kemudian berkaitan dengan at-tariq, wat-tariq. Kalau tadi was-sama'i, sekarang wat-tariq. Demi bintang yang datang pada malam hari. Fahuwa qasamun sanin. Ini merupakan sumpah yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala di surat ini. Ai innallaha aqsama bit-tariq fama huwa at-tariq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tariq. Lalu apa yang dimaksud dengan at-tariq itu? Kalau terjemahannya apa tadi? Yang datang pada malam hari. Laisa at-tariq huwa alladhi yatruk ahlahu lailan. At-tariq di sini bukan orang yang datang pada malam hari ngetuk-ngetuk pintu. Ya. Makna tariq juga seperti itu. Tariq adalah orang yang mengetuk-ngetuk pintu, ya, itu. Jadi itu disebut dengan tariq juga. Tetapi maksudnya bukan itu, ya. Bukan itu yang ngetuk-ngetuk pintu pada malam hari, bukan. Bal fassarahullahu azza wajal biqaulihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dengan ayat yang setelahnya. Ini disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Tafsir ayat dengan ayat yang lain. Bisa di satu surat itu atau bisa di secara berurutan, ya. Ayat setelahnya dalam menafsirkan ayat sebelumnya, atau bisa juga di surat yang lain yang terpisah. Terkadang seperti itu. Apa penafsiran at-tariq? Disebutkan di ayat yang setelahnya. Bahkan sebelumnya ditanya lagi, wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Maka ditafsirkan at-tariq itu adalah an-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Bintang yang bersinar tajam. Ya. Kemudian di ayat yang kedua ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penekanan. Ya, ditanyakan lagi. Wa ma adraka mat-tariq. Biar orang yang membaca atau yang mendengar itu memberikan perhatian. Berarti ada sesuatu yang penting ini dalam hal masalah at-tariq ini. Seperti itu. Ditanyakan, wa ma adraka mat-tariq, seperti surat Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, bahkan ditanya sampai dua kali. Ini dalam surat At-Tariq juga ditanyakan lagi, wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Nah, kita sampaikan di sini penjelasan an-najmus saqib, bintang yang bersinar tajam. Hadza huwa at-tariq, itu adalah yang datang pada malam hari. Wa najmu huna yuhtamalu an yakuna al-murad bihi jami'un nujum. Ya. Yang dimaksud dengan bintang di an-najmus saqib ini kemungkinan bisa juga maknanya dibawa kepada semua bintang. Maknanya bisa dibawa kepada semua bintang. Jadi an-najmus saqib itu adalah semua bintang. Itu. Maknanya adalah semua bintang. Ini penafsiran yang pertama, bisa dibawa ke makna tersebut. Karena apa? Ada alif lamnya, yaitu an-najmu al-najmu, itu kan? Al-najmu. Alif lam di sini itu adalah alif lam yang menjelaskan akan semua jenis bintang. Berarti semua bintang. Ini yang pertama. Wa yuhtamal annahu an-najmu saqib. Kemungkinan juga
Bintang yang dimaksud dalam ayat ini adalah bintang yang bersinar tajam. Hanya bintang-bintang tertentu yang memiliki sorotan sinar yang tajam. Ya. Karena tidak semua bintang itu cahaya sampai ke bumi. Nah ini. Ai an-najmul lami', yaitu bintang yang sinarnya itu tajam. Qawiyul lam'an, yaitu yang kuat sinarnya. Li'annahu yathqab adz-dzulam binurihi. Yang mana bintang yang jenis ini adalah bintang yang menyinari dengan tajam, cahayanya itu sampai menembus kegelapan. Ya, menembus kegelapan. Wa ayyan kana fa inna hadhihi nujum min ayatillah. Apapun maknanya, entah itu semua bintang atau bintang terkhusus yang tadi yang sinarnya itu tajam, maka yang perlu kita perhatikan bahwasanya semua bintang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan kamali qudratihi fi sayriha, sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memperjalankan bintang-bintang tersebut, wantidhamiha, dan mengaturnya. Ya, kuasa Allah dalam memperjalankan bintang-bintang. Bintang kan berjalan gitu, sesuai dengan orbitnya itu. Mungkin ada ya termasuk di situ planet, mungkin seperti itu, wallahu alam. Demikian juga diatur, ya, diatur, tidak saling berbenturan, tidak saling bertabrakan. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sempurna. Wa ikhtilafi ashkaliha, demikian juga bentuknya tentunya berbeda-beda. Meskipun kalau anak TK disuruh gambar bintang, gimana gambarnya? Ya kan? Kayak gitu kan? Apakah bintang di sana itu bentuknya seperti itu? Kan tidak. Itu. Tentunya bentuknya beda-beda. Kalau kita belajar itu apa? Planet ya. Betul ya, planet ya, kan ada yang ada cincinnya. Lah itu berarti kalau benar berarti kan ada yang seperti itu. Subhanallah. Nah ini macam-macam. Jadi bentuknya pun berbeda-beda. Karena jauh jadi kelihatannya seperti itu. Pancaran sinarnya jadi akhirnya bintang ya seperti itu. Wallahu a'lam. Wa ikhtilafi manafi'iha aidon. Demikian juga berbeda-beda manfaat-manfaatnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan di beberapa ayat fungsi dari bintang. Bintang itu ada fungsinya Pak Ibu. Yang pertama disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 16. Surat An-Nahl ayat 16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda, dan dengan bintang manusia itu bisa mendapatkan petunjuk arah. Berarti fungsi bintang yang pertama dalam surat An-Nahl apa? Sebagai penunjuk arah. Itu. Oh, kalau khususnya bagi orang yang berada di lautan, yang mungkin tidak memakai kompas. Oh, kalau di sana bintangnya seperti ini, oh itu arah timur, ini arah barat dan seterusnya. Ini sebagai penunjuk arah. Kemudian Allah juga berfirman di antara fungsi bintang yang lainnya disebutkan dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat ke-5. Surat Al-Mulk ayat ke-5, juz 29. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami hiasi langit, sungguh kami yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala perindah langit, hiasi langit dunia dengan bimasabiha. Dengan apa? Bimasabiha. Masabih itu bisa diterjemahkan juga lampu-lampu atau bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut yang seperti lampu yang menerangi itu apa? Sebagai rujuman lisyayatin. Rujum itu sama dengan rajam, merajam, sebagai melempar untuk siapa? Syayatin, setan-setan. Jadi bintang itu fungsinya untuk melempar setan. Ya. Wallahu alam, itu bagaimana kita hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu alam. Ya.
Apakah ketika ada bintang melintas gitu yang jatuh itu memang sedang melempar setan? Wallahu a'lam. Seperti wallahu ta'ala. Jadi di ayat kelima surat Al-Mulk disebutkan ada dua fungsi bintang, yaitu sebagai bimasobih, sebagai penghias langit, khususnya pada malam hari. Bahkan disebut dengan sifatnya masobih, seperti lampu-lampu penerang, dihiasi dengan penerang-penerang. Coba sekarang kan destinasi-destinasi yang di kota kita khususnya kan banyak sekali, taman-taman kota itu kan kadang-kadang indahnya ketika malam hari. Kenapa? Iya, lampu-lampunya itu. Kalau siang ya biasa saja itu. Kalau ini masya Allah lampu-lampunya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi memang fitrah manusia ya kembalinya ya sebagaimana yang dikehendaki Allah. Allah sendiri memahami fitrah manusia suka seperti itu. Contoh gambaran surga apa Ibu? Tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada juga kebun-kebun yang banyak sungai-sungai mengalir. Orang sekarang buat konsep rumah makan, konsep nomor ini kafe atau apa gitu, kan gitu ya. Ya, itu kurang lebih. Kembalinya ke situ, akhirnya buat taman, kemudian juga ada yang gemericik airnya. Itu memang fitrah manusia ya ke situ, ya, ingin masuk surga sebenarnya. Ingin seperti itu ya. Dan itu sudah jauh-jauh hari, bahkan difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua ayat ini sudah kita memahami fungsi bintang sebagai petunjuk arah, kemudian sebagai penghias langit, kemudian sebagai pelempar setan. Fahiya zinatun lis sama, yaitu sebagai hiasan bagi langit, warujumun lisyayatin, sebagai pelempar bagi setan-setan, wa alamatun yuhtada biha, sebagai tanda yang manusia itu bisa mendapatkan petunjuk arah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebentar. Ya, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian saya bacakan juga penulis kitab Aisaru Tafasir di sini. Beliau menjelaskan ada musakib wa kullu najmin, setiap bintang. Ini maknanya setiap bintang. Wa huwa saqibun lidzulami bidau'iha, yaitu yang tajam memancar menembus kegelapan ya, dengan sinarnya. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini kata beliau rahimahullah taala adalah as-suraya, bintang as-suraya, bintang suraya. Li ta'arufil arabi ala itlaqin najmi ala suraya. Karena orang Arab ketika mendengar bintang yang tajam, mereka memahaminya adalah bintang suraya. Bintang suraya itu bintangnya seperti apa? Menurut pandangan dalam Islam adalah bintang gugusan bintang ya. Ini bintang yang sifatnya itu gugusan, berarti bukan hanya satu bintang, tetapi gugusan, berarti ada kumpulan bintang yang terbuka, yang terdiri sampai 1000 ya, 1000 bintang ya, gugusan bintang yang 1000. Cuma yang sinarnya itu sampai tembus ke bumi kurang lebih hanya 14, dan terkadang juga hanya 7. Ini penjelasan dalam sebuah literasi ya. Literasi ya. Ini bintang suraya, wallahu taala alam bishawab. Intinya kita mengambil ibrahnya adalah bintang itu. Bagaimana ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam bintang. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, ayat yang berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi dari sumpah tadi. Kalau tadi kan sudah di ayat-ayat pertama sampai ayat 3 berkaitan dengan sumpah Allah dengan langit dan bintang. Maka setelah itu baru masuk kepada intinya. Sebenarnya Allah ingin menjelaskan apa?
Yaitu di ayat keempat disebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ya. Maknanya apa? Ma kullu nafsin illa 'alaiha hafid minallah. Tidak ada suatu jiwa pun, tidaklah setiap jiwa melainkan ada penjaganya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti setiap orang itu ada penjaganya. Wa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala muhimmata hadzal hafidh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang dimaksud dengan penjaga di sini itu yang seperti apa. Maka di ayat-ayat yang lainnya, di antaranya adalah surat Al-Infitor ayat 10 hingga ayat 12. Ini dijelaskan penjagaan atau penjaga dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga manusia. Di dalam surat Al-Infitor disebutkan wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya kalian itu dijaga. Ada yang menjaga kalian. Para penjaga yang menjaga kalian, kiraman katibin. Yaitu penjaga tersebut adalah penjaga-penjaga yang mulia yang mencatat amal perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Kira-kira siapa? Di sini Bapak Ibu? Para malaikat ya. Para malaikat itu penjaga. Haula'il hafadhatu yahfaduna 'alal insan amalahu. Mereka adalah para penjaga yang menjaga manusia, yaitu menjaga amalannya. Malahu wa ma'alaihi. Apa yang menjadi hak mereka ataupun yang menjadi kewajiban mereka. Jadi maksudnya malaikat-malaikat tersebut menjaga manusia baik yang berkaitan dengan hak manusia tersebut atau kewajibannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajiduhu yaumal qiyamah kitaban mansura, hingga manusia itu akan menjumpai pada hari kiamat catatan amalan dirinya. Dan semuanya terjaga. Tapi ibaratnya kalau di dunia tata kelola data istilahnya, akuntansi ya Pak, istilahnya ya berkaitan data loh, ya itu benar-benar datanya ya itu benar terjaga, ya itu seperti itu. Kan kalau kita pergi ke sebuah instansi pemerintah itu kan meminta ini bisa disampaikan semua kan, masya Allah ya, kita suka sekali itu, benar pelayannya bagus. Ini cerita saja. Saya pernah mengalami kejadian ijazah SMP dan SMA saya hilang dan membutuhkan untuk ini hilang karena ketriwal ya. Akhirnya saya ke sekolah dulu itu. Nah, itu. Yang pertama yang SMA, kemudian setelah itu yang SMP, subhanallah, alhamdulillah saya masih punya ininya ya, fotokopiannya. Waktu itu malah nggak ada. Terus sana minta, ada di sana. Bahkan dari angkatan pertama sampai terakhir ada semua. Subhanallah. Jadi kan, masya Allah lah itu baru yang di dunia itu. Apalagi bagaimana penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, tentunya tercatat semuanya. Jadi jangan paling nanti ada yang lupa, enggak, benar-benar ada catatannya. Subhanallah. Ini membuat kita itu semakin takut berbuat yang tidak baik karena semuanya ada catatan, dan semangat untuk berbuat baik karena akan mencatat. Dan meskipun perbuatan baik kita tidak diketahui orang lain, jadi kita terhibur. Nggak apa-apa lah, orang langkah ngerti, tapi apa? Tercatat oleh malaikat. Seperti itu. Jadi ini untuk hiburan dan bisa mendorong kita berbuat ikhlas. Ya, disebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 14. Surat Al-Isra ayat 14. Ini masih berapa menit lagi? Tiga lagi ya, sedikit lagi ya. Masya Allah. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab-kitab catatanmu. Cukuplah dirimu pada hari ini yang akan menghisapnya. Mereka itu adalah para malaikat yang menjaga ma yaqumu bihil insan, apa yang dikerjakan oleh seorang min qaulin, baik itu ucapan atau perbuatan mereka, itu akan tercatat. Sawa'un kana dhahiran ka awwali lisan wa amal jawarih wa batinan. Apa yang tampak baik ucapan lisan atau perbuatan anggota badan atau yang
tersembunyi di dalam hati. Hatta ma fil qalbi mimma ya'taqidul insan fa innahu yuktabu alaihi. Bahkan sampai yang diyakini di dalam hati itu tercatat oleh malaikat. Disebutkan di dalam surat Qaf ayat 16 hingga ayat 18, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Apa yang terwas-was atau terbetik di dalam jiwa manusia itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidaklah ada ucapan yang terucap melainkan itu akan ada malaikat yang mencatatnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 16 hingga ayat 18. Ya. Demikian juga penjaga ini menjaga amalan manusia. Dan di sana ada penjaga yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ya. Allah memiliki malaikat-malaikat yang silih berganti menjaga manusia seperti itu melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ternyata waktunya habis ya, dan belum sampai ke ayat ke-5 hingga ayat ke-7 ya. Berarti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya surat At-Tariq di ayat-ayat selanjutnya. Ada satu kesimpulan Bapak Ibu dari apa yang sudah kita sampaikan, yaitu ada penetapan bahwasanya amalan para hamba itu terjaga, tersimpan dan terjaga, dan hisab itu akan berlaku sesuai dengan catatan tersebut. Jadi manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita memperhatikan amal perbuatan kita, ucapan dan perbuatan kita itu dicatat oleh para malaikat penjaga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.